Lagi-lagi kisah asmara anak muda yang penuh benci dan dendam, sampai akhirnya memakan korban jiwa. Seorang perempuan muda ditemukan setelah 3 hari jasadnya disimpan di sebuah apartemen yang khusus disewa per jam untuk anak-anak muda melakukan hal gitu-gituan. Pelakunya adalah mantan korban sendiri. Halo sobat cerita Om BM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nindi Putri Marifa yang biasa dipanggil Nindi, waktu kejadian umurnya masih 19 tahun. Di keluarganya, Nindi adalah anak keempat dari 4 bersaudara yang cuma dia yang satu-satunya perempuan. Dia tinggal di daerah Cilengkong, Desa Jahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Bapaknya namanya Asep Mujahidin. Nindi adalah mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Wijaya Bogor. Dia kuliah jurusan keperawatan masuk ke semester 4. Kata teman-temannya, Nindi orangnya ceria, juga suka cerita. Diketahui Nindi punya pacar yang namanya David Ai Lesmana yang sama-sama umuran 19 tahun. Mereka pacaran udah cukup lama, udah 2 tahun sejak Nindi kelas 3 SMA. Juga rumah mereka berdekatan. Nindi yang orangnya menyenangkan justru kebalikan sama si David. David yang temperamen, gampang ngamuk, gampang ngomong kasar. Nggak cuma ngomong kasar ke orang yang dia nggak suka, tapi juga ngomong kasar ke Nindi pacarnya. Nggak jarang sampai main fisik segala. Tapi karena udah terlanjur sayang, terlanjur cinta, Nindi terima David apa adanya. Lepas SMA, David langsung kerja. Terakhir, kerja si David ini di satu penggergajian kayu pembuat pintu, jendela, kusen, atau biasa disebut panglong kayu. Dari hasil kerjanya di panglong kayu, tentu aja penghasilan David nggak tentu. Penghasilannya yang kecil tentu aja nggak bisa buat nutupin kebutuhannya yang hobi nongkrong-nongkrong, jalan-jalan, juga keperluan buat kirim-kirim uang buat keluarganya. Sering akhirnya David harus pinjam-pinjam uang sama Nindi. Walaupun Nindi belum kerja, tapi uang jajannya kayaknya lebih gede dari penghasilan David yang kerja di panglong kayu. Setelah jalan pacaran beberapa tahun, akhirnya Nindi, David putus. Di media nggak diceritain apa penyebab putusnya orang berdua ini. Walau sudah putus, tapi komunikasi mereka tetap jalan. Begitu juga kebiasaan David yang sering pinjam uang sama Nindi. Nindi yang nggak keberatan biasanya berpikir kalau David juga biasanya akan balikin uangnya setelah dia gajian. Terus-terusan dipinjemin duitnya, bikin satu waktu Nindi kepikiran juga. Ngerasa risih, dalam hati dia ngebatin. Kalau terus begini, bagaimana nanti David bisa menyenangkan hati pasangannya? Ini sih cukup aku aja yang ngalamin. Tapi kasihan juga, dia kan baru kerja. Siapa tahu nanti kalau dapat kerjaan bagus, dia nggak kayak gini lagi. Sekarang apa salahnya kalau bantu-bantu dia? Waktu berlalu, tapi lama-lama Nindi merasa kalau dia sudah mulai jengkel, juga kesel, karena David nggak pernah berhenti pinjam uang. Kekesalannya nggak dia bilang langsung ke David, karena Nindi tahu watak David yang suka main fisik, main pukul. Ini yang bikin Nindi takut. Nindi yang jengkel juga kesel dia luapkan. Dia ceritain ke temen-temennya kalau lagi kumpul-kumpul. Nindi jadi sering sekali cerita soal hal yang nggak enak soal David. Satu perkataan yang pernah dibilang Nindi di depan teman-temannya kayak gini. Masa jadi cowok minjem duit melulu? Nggak malu apa ya? Aku nggak berani sih ngomong sama dia langsung. Aku juga tahu sebenarnya dia butuh banget uangnya buat sehari-hari. Tapi lama-lama kesel juga aku. Mau sampai kapan coba dia ngandelin aku melulu? Padahal aku sama dia kan udah putus, udah nggak ada apa-apa lagi. Malu-maluin banget jadi cowok. Temen-temennya tanggepin. Lah, kok mau sih Nin? Kok masih mau pinjemin uang ke dia? Jangan-jangan dia nggak minjem deh, tapi minta. Tapi emang kamu aja kali yang kelewat baik, kata temen-temen Nindi. Nindi tanggapi, iya sih emang kadang-kadang minjem, kadang-kadang minta. Tapi ya bagaimana lagi, namanya juga kasihan. Lagi aku nggak tegaan sih, jawab Nindi.
Ya elah Nin, mau aja dikadalin cowok kayak gitu. Udahlah, jangan mau digombalin lagi. Ternyata omongan Nindi ke temen-temennya didengar juga sama David. Nggak tahu siapa yang sampein omongan itu. Yang jelas, David yang tahu omongan Nindi ini benar-benar kesel juga sakit hati. Apalagi David ngerasa ini bukan sekali dua kali Nindi ngomong kayak gitu di depan temen-temennya. David jadi simpen dendam ke Nindi. David yang emang dasarnya pemarah, kasar. Rupa-rupanya dia jadi dendam. Dia mau bikin perhitungan serius buat Nindi. Sepanjang waktu David mikirin cara balas dendam. Sampai akhirnya David yang marah punya niat habisi nyawa Nindi mantan pacarnya. Singkat cerita, David kontak Nindi buat ajak ketemuan. Alasannya mau ada sesuatu yang mau dibicarakan. David ajak Nindi buat ketemuan. Nindi yang dapat pesan WA dari David nggak curiga, mengiyakan ajakan itu. Asalkan di sore hari setelah jam kuliahnya selesai. David yang merasa rencananya sudah dapat angin, dia siapkan satu senjata untuk lancarin aksinya. Besok harinya, pagi-pagi, Nindi yang berbaju rapi mau berangkat kuliah berpamitan ke orang tuanya. Sekalian dia bilang kalau sore ini mau ketemuan sama David. Dan malamnya nanti dia izin gak pulang ke rumah. Karena ada tugas kuliah yang harus dikerjakan bareng temen-temennya. Tanpa ada curiga atau firasat apapun, orang tua Nindi melepas anaknya berangkat kuliah. Di kampus, sempat Nindi curhat soal janjiannya sama David ke seorang temennya yang namanya Anita. Tadinya Anita sempat ajak Nindi untuk hangout, tapi karena Nindi sudah punya rencana buat ketemuan sama David, dia tolak ajakan itu. Mendengar Nindi akan ketemu David, Anita sempat peringati Nindi supaya waspada. Di saat obrolan itulah Nindi sempat melontarkan kalimat, "Iya ya, bagaimana kalau nanti saya dihabisi si David?" Anita yang dengar itu bilang, "Nggak baik ngomong aneh-aneh kayak gitu. Yang penting janjiannya ketemuannya jangan di tempat sepi." Jam 6 sorenya Nindi sudah keluar dari kampus. Dia langsung ke kafe tempat dia dan David akan ketemuan. Sesorean sampai menjelang malam mereka ngobrol habiskan waktu di kafe itu. Sampai hari benar-benar gelap. Karena ngerasa obrolannya belum selesai, David ajak Nindi untuk check-in buat nginep. Nindi yang waktu itu belum punya pacar juga karena masih kangen sama mantan, dengan entengnya setuju ajakan buat check-in ini. Wow. Dengan entengnya Nindi mengiyakan ajakan check-in. Karena sebelumnya dia sudah minta izin gak pulang ke rumah malam itu buat belajar bareng temennya. Mereka check-in di satu apartemen di Bogor di kawasan Bukit Cimanggu City atau BCC, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, yang terkenal memang tempat khusus untuk hal-hal begituan. Mereka check-in atas nama kartu identitas Nindi untuk durasi 2 jam. Mereka masuk ke kamar 603. Di sana mereka ngobrol, lanjut berhubungan badan. Sampai singkat cerita, waktu 2 jam habis. Sewa kamar akhirnya diperpanjang semalaman sampai besoknya untuk memuaskan nafsu mereka berdua. David yang memang sejak awal masih menyimpan marah, dendam, juga ingin menghabisi Nindi, gak keberatan usulan buat nginep sampai pagi. Dan di malam itu mereka berdua saling memuaskan nafsu, melakukan hubungan badan lagi sampai jam 4 pagi, tanggal 8 Desember tahun 2023. David yang sudah puas pagi itu ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Nindi menyusul untuk ikut mandi juga. Waktu Nindi ada di kamar mandi, David yang sudah yakin inilah saat yang tepat. Dia keluarin pisau yang sudah dibawanya. Nindi yang setelah mandi langsung tiduran di kasur tanpa busana karena kelelahan, dihampiri David. David bilang, "Sudah mandinya?" Belum sempat Nindi menjawab, tiba-tiba David tikamkan pisaunya ke perut Nindi. Lanjut ke bagian leher juga punggung sebanyak 7 kali. Nindi yang kaget karena nggak pernah sangka David akan begitu, dia sempat melawan. Tapi karena begitu banyak cairan merah hemoglobin yang menyembur berceceran, akhirnya perlahan-lahan Nindi lemas dan Nindi meninggal dunia. David tersenyum puas sambil bilang, "Jaga tuh omongan." Setelah yakin Nindi benar-benar meninggal, dengan tenang David membersihkan seisi ruangan kamar karena dia sudah siapkan kain-kain lap untuk bersih-bersih. Dan setelahnya, dia seret jasad Nindi ke kolong tempat tidur untuk disembunyikan di sana. David berpikir, dia sudah bisa menghilangkan barang bukti serapih mungkin. Kalaupun jasad Nindi ditemukan, dia yakin nggak akan ada yang bisa melacaknya. David tinggalkan apartemen itu. Dia bawa juga laptop, juga motor Nindi.
Sebelum dia pergi, dia lepas plat nomor polisi motor Nindi untuk menghilangkan jejaknya di rekaman CCTV. Di tanggal 8 Desember 2023 sore harinya, orang tua Nindi mencoba menghubungi Nindi. Mereka khawatir karena nggak dapat kabar dari Nindi yang nggak pulang hari itu. Yang diingat oleh orang tua Nindi adalah Nindi pamit mau nginep di rumah temannya satu malam. Tapi Nindi nggak sebutkan teman siapa yang dimaksud. Orang tua Nindi menghubungi teman-teman Nindi, menanyakan keberadaan anaknya. Waktu itu orang tua Nindi kirim satu pesan singkat ke beberapa teman Nindi. Bukan cuma teman, semua kerabat diminta juga informasi jika tahu keberadaan Nindi. Tapi semua nggak ada yang bisa berikan informasi soal keberadaan Nindi. Sampai akhirnya, Anita, teman yang pernah ngobrol terakhir kali dengan Nindi, akhirnya menginfokan ke orang tua Nindi jika anaknya terakhir kali bilang akan ketemu mantannya David. Orang tua Nindi langsung ingat karena nama David disebut saat akan pamit sebelumnya. Di tanggal 9 Desember 2023, orang tua Nindi langsung datengin rumah David. David bersikukuh kalau dia nggak mengetahui keberadaan Nindi. Dia bilang hanya ketemu Nindi di sore hari di kafe, dan setelahnya dia nggak tahu lagi soal keberadaan Nindi. David sempat juga pura-pura kalau dia seolah-olah khawatir juga kehilangan Nindi. Tapi orang tua Nindi tetap curiga karena gerak-gerik lelaki satu ini sangat aneh. Tapi mereka nggak bisa berbuat banyak karena nggak adanya bukti. Akhirnya mereka mau nggak mau kembali pulang balik ke rumah. Karena merasa nggak ada titik terang, pihak keluarga Nindi membuat selebaran pencarian orang hilang. Walau usaha ini juga nggak ada hasilnya. Sampai akhirnya laporan orang hilang akhirnya dibuat ke kepolisian. Polisi mengerahkan anggota buat melakukan pencarian. Orang-orang terdekat Nindi juga membantu mencari keberadaan Nindi. Sampai akhirnya Anita, teman curhat Nindi, penasaran. Anita coba-coba tanyakan keberadaan Nindi langsung ke David. Karena Anita tahu kalau terakhir kali Nindi ada sama-sama David. David yang ditanya malah jawab ketus. Apa sih? Semua orang nanya-nanya ke Aing. Aing juga stres. Lagian dia kan cowoknya banyak. David tetap ngotot dan pura-pura nggak tahu. Di tempat lain, di kamar tempat jasad Nindi berada, kamar itu sempat disewa seseorang. Anehnya pada saat memakai kamar, si penyewa nggak merasakan ada hal yang aneh. Bahkan si penyewa ini nggak mencium bau busuk atau bau anyir cairan merah sama sekali. Tapi nggak ada keterangan pasti kapan dan tanggal berapa si penyewa ini menginap di kamar apartemen itu. Karena memang apartemennya adalah tipikal apartemen yang bisa disewa selama beberapa jam untuk check-in. Check-in orang-orang nakal yang mau olahraga gulat berdua di situ. Singkat cerita, di tanggal 11 Desember 2023 jam 12, 3 hari berlalu, jasad Nindi berada di bawah dipan kasur. Petugas apartemen mau bersihkan unitnya. Petugas mencium bau yang aneh, yaitu bau yang gak biasa. Bau itu bau busuk bangke yang santer menyengat dari kamar 603 yang posisinya ada di lantai 6. Karena sudah sangat-sangat curiga, nggak pakai kunci, petugas langsung mendobrak pintu kamar. Begitu di dalam kamar diperiksa, betapa kagetnya dia waktu lihat ada tangan di bawah tempat tidur. Setelah mendekat dan memastikan kalau itu beneran tangan manusia, si housekeeping langsung lari laporan ke security. Laporan juga langsung diteruskan ke kepolisian. Pihak kepolisian datang, juga langsung evakuasi jasad perempuan yang tidak berpakaian sama sekali itu ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Polisi yang emang sudah terima laporan orang hilang dari beberapa hari lalu mengecek ciri-ciri jasad. Tapi di saat itu pihak kepolisian harus memastikan identitas jasad lebih jelas lagi. Waktu hasil otopsi keluar, akhirnya data yang didapat memastikan kalau jasad itu adalah jasad Nindi. Keluarganya langsung dihubungi pihak kepolisian. Walau awalnya keluarga tidak percaya kalau itu jasad Nindi, tapi akhirnya orang tua Nindi yakin kalau memang ini jasad anaknya. Pihak kepolisian mengerahkan tim buat lanjut penyidikan dan penyelidikan. Pihak kepolisian langsung periksa rekaman CCTV yang ada di TKP dan CCTV beberapa tempat yang sempat dikunjungi Nindi terakhir kali. Berbekal dari rekaman CCTV juga beberapa bukti yang ada di TKP. Akhirnya polisi menemukan identitas pelaku eksekusi ini, yaitu nggak lain adalah mantan pacar Nindi yang bernama David. Di tanggal 12 Desember 2023, pihak kepolisian mengejar David di rumahnya.
David ditangkap di sana, dan waktu ditangkap, dia sedang santai-santai. Awalnya David ini terus saja ngeles, nggak ngakui perbuatannya. Begitu ditunjukkan bukti-bukti rekaman CCTV, David nggak bisa lagi berkelit. David akhirnya mengakui perbuatannya. Pihak keluarga benar-benar syok. Mereka nggak nyangka mantan pacar anaknya ini akan berbuat setega itu. Mereka kira David selaku mantan pacar akan menjaga Nindi, bukannya malah menghilangkan nyawa anak mereka. David dijerat pasal 340 KUHP, pidana tentang eksekusi berencana, dengan ancaman hukuman pidana mati.